Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat akan menurunkan pasukan penuh untuk mengamankan perhelatan pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat ini sirkuit Mandalika sudah siap digunakan untuk perhelatan pramusim. Puluhan pembalap MotoGP rencananya akan turun pada tes pramusim tanggal 11 sampai dengan 13 Februari mendatang. Saat ini juga terlihat para pekerja mengebut pekerjaan mereka untuk menyelesaikan pembangunan jalan di depan sirkuit untuk menyambut perhelatan MotoGP bulan Maret mendatang. Selain itu pemirsa, juga pembangunan bangku penonton mulai dicor. Dan kepolisian Nusa Tenggara Barat sudah melakukan gelar apel pasukan untuk pengamanan pramusim dan MotoGP Mandalika. Kapolda akan menurunkan pasukan penuh untuk mengamankan pramusim. Pasukan kepolisian juga akan mengawal kedatangan seluruh pembalap dan kru. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri merilis aturan terkait pelaksanaan MotoGP Indonesia yang tertuang dalam Inmendagri nomor 8 tahun 2022 yang berlaku hingga 21 Maret 2022. Inmendagri mengatur jumlah penonton paling banyak 100.000 orang dengan jumlah penonton kelas festival paling banyak 10%. Selain itu, penonton wajib menunjukkan bukti vaksin dosis kedua dan hasil PCR swab tes negatif 1 hari sebelum kedatangan. Syarat dosis vaksin 2 serta PCR swab tes negatif juga berlaku bagi seluruh pembalap, kru, dan ofisial. Pemerintah daerah setempat juga diminta menerapkan protokol kesehatan dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi serta menyiapkan fasilitas kesehatan. Bagaimana event yang akan kita lakukan, baik yang di pramusim ataupun yang bulan Maret MotoGP-nya atau hari H-nya, itu pasti ada titik-titik yang harus kita urai dari kemungkinan kemacetan, dari pengawalan untuk VIP, dari pengawalan bagi official atau pembalap yang akan datang duluan sebelum pelaksanaan pramusim atau dengan MotoGP. Dan itu seperti yang kita berlakukan informasi terakhir seperti ya PPLN bubble, bahwa itu juga perlu dalam kesiapan yang tadi kita coba. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sejauh ini persiapan perhelatan event internasional pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, kita sudah bergabung dengan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Selamat siang Bang Zul, bagaimana kesiapan pemerintah daerah menyambut perhelatan pramusim 11 sampai dengan 13 Februari dan MotoGP 18 sampai dengan 20 Maret mendatang, Bang? Kami hampir setiap pekan ya mengadakan rapat rutin dipimpin oleh Pak Hadi yang ditugaskan oleh mantan Panglima TNI yang ditugaskan khusus oleh Pak Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa persiapan pre-season MotoGP dan MotoGP ini berlangsung dengan sangat baik. Dan sejauh ini alhamdulillah semua persiapan kalau untuk sirkuit ini sudah sangat siap ya. Mudah-mudahan hari Senin ini seluruh logistik untuk persiapan ini sudah mulai didatangkan dan hadir di Nusa Tenggara Barat. Nah, yang sedang digesa sekarang ini adalah beautifikasi dari lingkungan di sekitar sirkuit dari bandara. Kalau untuk sirkuit sendiri itu 100% sudah siap. Beautifikasi ini supaya positioning bahwa Mandalika is the most beautiful street circuit in the world itu kita dapatkan. Karena memang eksotisme dan keindahan sirkuit ini luar biasa. Mudah-mudahan didukung juga dengan kondisi lingkungan sekitarnya yang juga dipercantik. Jadi sekali lagi terima kasih pada Pak Presiden dan juga berbagai kementerian yang turun bersama sehingga memastikan international event yang kebetulan saja dihelat di Mandalika ini bisa berlangsung dengan sangat baik. Baik, jadi sekarang sedang dipersiapkan untuk di sekitar kawasan sirkuit ya, Bang Zul ya. Nah, terkait dengan kesiapan infrastrukturnya mungkin berikut dengan jalan di depan sirkuit, ini sudah seberapa persen Bang progresnya untuk persiapannya? Nah, kalau sirkuitnya kan sudah kelar semua. Cuman kemarin pas Pak Jokowi datang itu dilihat jalannya masih sempit sehingga kalau MotoGP yang akan mengakomodir atau ditonton oleh ratusan ribu penonton takutnya ada traffic jam. Nah, sehingga tadi yang satu jalur ini sekarang diperluas jadi 2 jalur sehingga mudah-mudahan tidak terjadi traffic jam ketika momen of truth atau waktu ada eventnya itu dilakukan tidak lagi ada kemacetan. Dan kita sepakat waktu itu
Terima kasih pada Pak Menteri PU yang senantiasa terus memastikan memantau progres penyelesaian jalan ini. Mudah-mudahan akhir Februari semuanya sudah tuntas. Baik, jadi akhir Februari diperkirakan ini bisa tuntas begitu ya Bang. Nah terkait dengan orang-orang yang akan terlibat di dalamnya, apa saja aturan yang kemudian akan diberlakukan Bang? Mungkin bagi para pembalap, kru dan juga ofisial yang nantinya akan tiba di Lombok? Tentu sekarang walaupun kita sangat senang ya bahwa kita akan jadi host dari international event seperti MotoGP ini, tapi selalu kami tekankan pada masyarakat dan stakeholders yang ada di NTB, dan juga saya kira ini perintah dari pemerintah pusat, bahwa kita masih berada di tengah pandemi. Oleh karena itu protokol kesehatan harus diterapkan gitu, bahkan untuk pre-season ini travel bubble itu diberlakukan, sehingga mereka sejak turun pesawat sudah dipastikan aman. Mereka juga menginap di tempat yang betul-betul terkontrol, sehingga memastikan semuanya berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang aman. Baik, apakah untuk terkait dengan tempat menginapnya, orang-orang yang akan membantu untuk memastikan supaya protokol kesehatan ini berjalan dengan baik, ini sudah disiapkan juga Bang? Sudah disiapkan sekitar ada 24 hotel dengan standar kesehatan sangat baik ya. Sehingga memastikan semua bukan hanya ridersnya atau pembalapnya, tapi juga official dan krunya itu dalam posisi aman. Dan mudah-mudahan dengan pemberlakuan travel bubble ini, semua pembalap, kru, karena interaksinya juga dibatasi, kemudian betul-betul dipantau, mereka tetap mampu menjaga protokol kesehatan dengan sangat baik, sehingga ketika mereka harus latihan, mereka dalam keadaan aman dari COVID ini. Baik. Nah, di dalam Inmendagri nomor 8 tahun 2022 ini salah satunya juga ada aturan terkait dengan vaksinasi. Sejauh ini sudah berapa cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 di Lombok, Bang Zul? Kalau di Lombok ini hampir semua dosis 1 dan dosis keduanya itu di atas 80%. Sekarang booster yang ketiga bahkan. Tapi memang karena NTB ini bukan hanya Pulau Lombok, ada juga Pulau Sumbawa, hanya satu kabupaten yang kurang dari 50%. Itu pun akan segera digesa. Mudah-mudahan di seluruh NTB ini pada saat momen of truth-nya pada bulan Maret tanggal 20 itu, ketika event MotoGP ini dilaksanakan, semua NTB itu dosis keduanya sudah di atas 80%. Tapi khusus untuk Pulau Lombok saat ini juga sudah lewat dari 80%. Baik. Nah, kalau kita bicara nanti pada saat perhelatan ini akan ada sangat banyak orang yang datang menyaksikan sirkuit Mandalika di sana. Bagaimana dengan kesiapan fasilitas kesehatannya, Bang? Para tenaga medis di sana, apakah sudah ada persiapan juga atau penambahan? Kebetulan ya ekosistem kesehatan kita sangat baik di Nusa Tenggara Barat. Ada banyak sekolah yang menghasilkan banyak perawat yang handal, ada fakultas kedokteran yang juga tidak kalah kualitasnya dengan yang ada di ibu kota. Jadi ekosistem kesehatan kedokteran itu termasuk cukup baik. Begitu juga industri alat kesehatan kita punya. Dan sampai kemarin itu kan test bednya pas buat Superbike bulan November kemarin, rumah sakit kita udah international standard ya. Jadi itu sudah dicek oleh Dorna, nggak bisa ada toleransi tentu saja terhadap ketidaksiapan di sektor kesehatan, dan sampai saat ini sejauh ini impresi dari Dorna sangat memuaskan. Baik, terima kasih Pak Zulkifli Mansyah untuk informasi yang sudah Anda berikan dan sudah bersedia bergabung bersama kami di Metro TV.